Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Kita masuk lagi dalam program kita ini, pembahasan firman Tuhan. Dan kita sudah berada pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya berharap saudara membaca bagian-bagian firman Tuhan dan merenungkan firman itu dalam kehidupan saudara. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk mengenal Engkau melalui setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menuntun jalan hidup kami agar kami tidak berjalan di jalan yang sesat, tapi kami berjalan di dalam kebenaran. Karena di mana kebenaran yang kami tahu, kami kenal, membebaskan, memerdekakan kami Tuhan. Berbicara dalam kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal yang kelima ini adalah tentang persiapan Raja Salomo untuk mendirikan bait suci. Dikatakan di sana Hiram, Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo ketika ia mendengar bahwa Salomo diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa menjadi sekutu Daud. Salomo lalu mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala penjuru sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka. Ketahuilah, aku bermaksud mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang akan kududukkan di atas takhtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Dan hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu berapapun yang kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon seperti orang Sidon. Ketika Hiram atau Raja Hiram ini mendengar pesan Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memimpin bangsa yang besar itu. Hiram lalu mengutus orang kepada Salomo, katanya, aku telah mendengar pesan yang kau kirim kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki tentang kayu aras dan kayu sanobar. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan kayu-kayu itu akan kujadikan rakit-rakit di laut untuk dibawa ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Semua itu akan kubongkar di sana, dan engkau akan mengangkutnya. Engkau sendiri hendak memenuhi keinginanku dengan memberikan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo sebanyak yang diinginkannya. Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum sebagai bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak dari zaitun yang ditumbuk. Itulah yang diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Tuhan memberi hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan damai dan keduanya mengikat perjanjian. Saudara-saudara keluarga besar Rema yang saya kasihi dan yang senantiasa disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salomo, saudara-saudara, anak dari Raja Daud yang dijanjikan oleh Allah kepada Daud bahwa dialah yang akan membangun bait suci. Jadi rupanya saudara-saudara, membangun bait Tuhan dipercayakan tidak kepada Daud tetapi kepada keturunannya. Daud dipercayakan untuk membangun hubungan atau menjaga saudara-saudara
hubungan dengan yang lain untuk kelanjutan keturunannya, kerajaannya. Dia memenangkan peperangan di seluruh daerahnya demi untuk keamanan kerajaannya. Dan ketika dia meninggal, saudara-saudara, anaknya naik. Sehingga tidak ada lagi lawan yang harus dilawan oleh Raja Salomo. Karena semua sudah ditaklukkan oleh ayahnya. Bahkan ada satu raja yang bernama Hiram adalah menjadi sekutu Raja Daud selama ini, bersahabat erat. Dan ketika dia mendengar bahwa Salomo menggantikan ayahnya, dia senang. Lalu kemudian Salomo, saudara-saudara, mengirimkan utusan kepadanya untuk memberikan dia apa yang dia butuhkan untuk membangun bait suci Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh ayahnya karena sibuk berperang. Dan saudara, itu membuat Raja Hiram bersuka cita dalam hidupnya. Dikatakan bersuka citalah dan dia memuji Allah. Raja Hiram ini bukan orang percaya sebenarnya, saudara. Tetapi persahabatan telah mempengaruhi jiwa dia. Persahabatan dengan orang benar, saudara-saudara. Inilah sebenarnya kehadiran kita orang benar. Bukan kita yang dibuat menjadi hancur. Bukan kita, saudara-saudara, yang dibuat menjadi rusak. Tetapi kitalah yang harus membawa satu kehidupan kepada mereka yang dalam situasi yang tidak baik kehidupannya. Kita ditakdirkan, kalau saya katakan, atau ditetapkan oleh Allah. Ya, ditetapkan itu, saudara, ya sudah begitu. Ditakdirkan begitu untuk jadi terang. Sesungguhnya ini satu keistimewaan. Satu, saudara, penghormatan dari Allah yang tidak layak buat kita, tetapi kita dilayakkan karena korban Kristus untuk dapat menjadi terang, garam, memberi pengaruh yang baik. Kalau ada pengaruh-pengaruh buruk, bukan kita dipengaruhi, tapi kita bisa mengubahkan pengaruh-pengaruh buruk itu, saudara, menjadikan mereka melihat satu terang yang menghancurkan pengaruh buruk, dan kita memenangkan peperangan itu. Kita dipanggil, saudara-saudara, mengalahkan kejahatan dengan kebajikan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasih. Dan itu hanya bisa terjadi karena apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-12. Tuhan memberi hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan damai. Hikmat ilahi, saudara-saudara, itu membawa damai. Membawa sejahtera. Di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga dikatakan demikian, jika kamu menaruh perasaan iri, siapa di antara kamu, ayat 13, yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik yang menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, jangan memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, artinya tidak datang dari Allah, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, nafsu kita, saudara, dan dari setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau roh Allah kita memenuhi kita, saudara-saudara, ada hikmat Allah. Hikmat Allah, saudara-saudara, itu pembawa damai. Dan membawa, dikatakan di sini, saudara, itu murni, cinta damai, peramah, penurut, bukan pemberontak, saudara-saudara, penuh belas kasih. Diapakan orang dia menerima.
Dan dikatakan di sana dia buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Yang menabur damai akan menuai damai. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan kekristenan kita yang sejati, saudara-saudara juga. Ini menunjukkan bahwa kita orang-orang yang sungguh mengiring atau mengikut Kristus. Kita mau hidup dalam kasih Kristus, cinta damai, saudara. Mengalahkan segala kejahatan dengan kasih, dengan damai. Dengan mau saudara-saudara bersabar menerima semua apa dengan belas kasihan. Tidak memberontak, penurut, tunduk. Inilah yang kurang pada orang percaya di hari-hari ini. Penundukan diri. Istri tidak tunduk kepada suami, anak-anak tidak tunduk kepada orang tua, tidak tunduk kepada kepemimpinan yang ada, saudara-saudara. Ini bukti-bukti bahwa kita terjebak di dalam akhir zaman yang sedang membawa ke dalam neraka jahanam itu. Kehilangan kasih di dalam diri. Karena kasih itulah yang membuat orang tunduk, saudara-saudara. Kasihlah yang adalah hikmat ilahi di dalam kita, saudara-saudara, yang membuat seseorang tidak memberontak. Kasih itulah yang membuat seorang ramah, cinta damai, saudara. Kalau kita berkata kita orang Kristen tapi kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain, Alkitab berkata, engkau berbohong, engkau berdusta melawan kebenaran, dan engkau pembunuh. Itu keras, saudara bisa baca di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes. Dia jelas berkata, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan oleh mata. Bohong, dan itu adalah sebuah, saudara-saudara, kebohongan. Kau tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tidak bisa menerima. Tidak bisa mengampuni. Adalah satu dusta besar dan kebohongan besar untuk kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, dan itu disamakan oleh Rasul Yohanes berkata itu sama dengan pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh yang dikatakan memperoleh atau masuk dalam hidup yang kekal. Mari saudara kita periksa diri kita. Apakah yang ada dalam diri kita adalah hikmat Allah? Atau nafsu? Atau hikmat manusia? Atau nafsu dari setan-setan? Kita dikuasai oleh nafsu kita. Ada iri hati, ada keserakahan yang menghasilkan banyak hal. Egoisme, amarah, ketersinggungan, kepahitan-kepahitan hidup yang tidak bisa menerima orang lain. Seorang sastrawan, saudara, dalam sebuah buku sastranya menuliskan bahwa kesombongan adalah ibu dari segala perasaan negatif. Orang yang mudah marah, tersinggung, orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa menerima, saudara-saudara. Ini adalah orang sombong dikatakan. Itu karena kesombonganlah, saudara-saudara, yang membuat kita tersinggung. Kita selalu merasa kitalah yang harus layak dihormati, kitalah yang harus diperlakukan dengan baik, kitalah yang harus kita. Dan inilah yang kata Amsal, lintah itu berkata, aku. Itulah kesombongan. Dan kesombongan itulah yang menghancurkan seseorang. Bahkan bisa membunuh iman orang untuk dia tidak lagi masuk di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, jangan biarkan iblis di hari-hari terakhir itu untuk mengecoh kita, saudara. Untuk keluar dari kasih. Mari kita mau mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama. Karena inilah, saudara, kalau ada kesempatan, ada pergolakan di antara saudara, di dalam rumahmu satu dengan yang lain, atau di antara teman kerjamu, atau di antara teman sepersekutuan atau teman ibadah gerejamu, kau perhadapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu hanyalah alat untuk membuat kita tajam. Apakah kita bisa mengampuni, mengasihi, menerima? Kalau kita mau melakukan itu, saudara, kita semakin tajam secara rohani dalam kasih. Dan tidak mudah iblis menipu dan menghancurkan kita. Mari jadi orang Kristen yang hidup dalam kasih. Karena tanpa kasih, saudara-saudara, kita tidak akan pernah mengalami keselamatan. Karena kasih itulah, saudara, yang telah turun ke dunia ini. Dan olehnya kita beroleh hidup yang kekal.
Dan bukan berarti kalau kita sudah beroleh dan itu kita miliki sendiri. Tuhan mau kasih itu bercahaya dalam hidup kita lewat tindakan kita, karakter kita, perkataan kita, dan segalanya. Mari saudara-saudara, kita belajar dalam hidup ini untuk mau hidup di dalam hikmat ilahi, di mana saudara-saudara kita melihat bahwa pembangunan bait suci Salomo itu berhasil dengan baik karena ada hikmat Allah. Ada kedamaian satu dengan yang lain. Raja Hiram, saudara-saudara yang tidak kenal Allah itu, tetapi karena melihat terang Tuhan pada Daud dan Salomo, saudara-saudara, apapun yang mereka butuhkan dia kasih, dia berikan kepada mereka untuk membangun bait suci. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa pakai banyak macam cara membangun kehidupan kita pribadi secara rohani, yaitu bait suci Tuhan ini, saudara. Dia jaga kesehatan kita, dia jaga kemurnian hati kita, hati nurani kita, dia jaga kehidupan rumah tangga kita. Dia akan lakukan karena inilah bait suci kita, saudara, tubuh kita, ya, dan segala perasaan, keadaan kita, saudara, rumah tangga kita, ekonomi kita, dan persekutuan-persekutuan kita, Tuhan akan pelihara dan jaga. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu kalau kita mau hidup dalam kasih hikmat ilahi itu. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua, saudara, untuk hari ini mengoreksi diri dan kita mau hidup di dalam hikmat Allah, yaitu cinta, damai, kasih, mau mengampuni, menerima satu dengan yang lain. Atau kita mau jadi pembunuh, saudara-saudara, yang sama dengan tidak mengasihi. Saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dijuluki pembunuh. Kita ingin semua dijuluki sebagai pembawa damai, karena kita sudah menerima damai. Di mana kita berada, kita membawa damai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kebenaran ini Tuhan mengajar, menegur ya Tuhan, dan membuka mata hati setiap kami untuk melihat selama ini apakah kami dalam hikmat Allah atau hawa nafsu manusia atau hikmat dari setan-setan ya Tuhan. Kalau kami tidak dalam hikmat Allah, kami mau kembali ya Tuhan. Kami mau belajar mengampuni, belajar menerima, belajar Tuhan hidup dalam kebenaran, tidak di dalam kesombongan kami yang adalah ibu dari segala perasaan negatif itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Kiranya kehidupan saudara dipimpin dalam hikmat kasih yang penuh damai. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam damai, salam restorasi.